Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan berkaitan dengan perkembangan Pi Network step by step, Pi Network yang terbaru. Terkhusus di sini pada bulan September ini ada informasi yang sedang booming, hangat dan viral ya di kalangan komunitas Pi Network. Kemudian di sini beberapa waktu yang lalu admin juga sempat memberikan semacam konten tentang Pi Network perkembangan yang terbaru. Di antaranya juga dikabarkan ada berbagai macam perusahaan-perusahaan besar di luar negeri yang tertarik dengan project progress Pi Network, dan juga informasi sedikit ya tentang bocoran open mainnet bulan September. Kemudian di sini sekali lagi rupanya untuk daripada open mainnet bulan September ini sangat santer sekali di kalangan para komunitas. Dan apakah ini benar, apakah hoax, atau hanyakah sebatas informasi angin-angin surga belaka ya? Mengingat di sini untuk daripada komunitas Pi Network itu salah satu komunitas terbesar cryptocurrency di dunia dengan lebih 50 juta user aktif ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat di dalam Twitter Pi Network Web3, lagi-lagi di sini juga ada informasi tentang pembaharuan open mainnet ya, atau pembaharuan pembukaan mainnet. Di sini disebutkan core team mengungkapkan bahwa pada bulan September mereka akan mengumumkan roadmap terbaru atau roadmap tentang open mainnet secara resmi terhubung ke dalam blockchain dan memungkinkan transaksi jual beli Pi secara resmi. Jadi ini adalah salah satu informasi yang sedang ramai dan viral sekali ya tentang Pi Network itu open mainnet pada bulan September. Sekali lagi di sini disclaimer on endure ya, admin itu hanya sekedar menyampaikan informasi perkembangan Pi Network step by step. Mengingat di sini mungkin juga banyak sekali rekan-rekan semuanya yang mengetahui channel ini juga berkaitan dengan proyek Pi Network ya, dan juga banyak yang menantikan untuk perkembangan Pi Network yang terbaru. Apakah proyek ini benar-benar realistis ataukah mangkrak ya, dan bagaimana kabarnya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat rekan-rekan sekali lagi di sini untuk roadmapnya itu masih menggunakan roadmap yang lama, kemudian masih belum diperbaharui ya, dan juga termasuk white paper tentang open mainnet itu sendiri. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat tentang Twitter daripada Pi Network Web3 ini juga aktif sekali dalam memberitakan berkaitan dengan perkembangan Pi Network ya, dan ini kita juga bisa melihat berupa perusahaan investasi. Tapi di sini sekali lagi disclaimer on endure, karena itu juga wajib untuk menganalisa semacam informasi semacam ini terutama dalam Twitter. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam websitenya itu website resmi ya, menpi.com, dan bergabung 2021 di Amerika, di Palo Alto, California. Nah, kemudian di sini juga memberitakan informasi 16 jam yang lalu tentang bulan September akan dirilis roadmap yang terbaru. Kemudian di sini 1 hari yang lalu itu juga memberitakan informasi ya untuk daripada Twitter ini. Nah, waktu terus menghitung mundur hingga hari Pi masuk ke mainnet. Kemudian Pi Network adalah proyek global, tidak hanya mengubah keuangan dunia tetapi juga mengubah perspektif atau persepsi ya, dan juga perekonomian secara global. Nah, di sini kalau kita lihat memang perkembangan Pi Network itu kalau kita amati rekan-rekan ini memang sangat berdampak sekali dengan ekonomi masing-masing atau ekonomi seluruh dunia ya. Kemudian di sini sekali lagi memang sangat dinantikan untuk segera open mainnet. Nah, rekan-rekan juga bisa mengambil informasi-informasi tentang daripada Pi Network untuk dijadikan ya imunitas ya, dan Pi Network itu kita jadikan sebagai aset sampingan. Nah, jadi di sini mungkin banyak sekali rekan-rekan semuanya itu yang sudah berhasil mendapatkan uang dari internet ya, baik itu menjadi YouTuber, TikToker, dan juga bisnis online. Nah, pasti rekan-rekan itu juga banyak sekali yang mendapatkan keuntungan bahkan jutaan, puluhan juta, dan sampai ratusan juta. Tetapi rekan-rekan tidak harus melupakan pekerjaan asli rekan-rekan ya, misal sebagai karyawan ataupun buruh pabrik ataupun tukang macul ya, status rekan-rekan itu masih karyawan ataupun buruh macul ya, atau ya petani. Meskipun hasil sampingan rekan-rekan itu jauh lebih besar dari hasil yang utama. Nah, di sini sama halnya kasusnya itu Pi Network ya. Pi Network itu kalau admin pribadi ya dijadikan sebagai aset sampingan, dan juga untuk menggarap proyek-proyek cryptocurrency yang lain seperti event testnet ya, ataupun daripada event-event airdrop. Nah, di situ adalah sebagai bentuk penghasilan tambahan, meskipun hasilnya ya bisa dikatakan jauh lebih besar dari penghasilan yang utama. Tapi rekan-rekan tidak perlu meninggalkan pekerjaan rekan-rekan masing-masing ya, karena di sini untuk Pi Network sendiri masih belum pasti tentang tanggal open mainnet dan tentang harga Pi coin itu sendiri. Dan ini masih dalam sebatas prediksi dan rumor-rumor di kalangan komunitas global. Nah, di sini sekali lagi untuk harganya itu ini masih belum fix dan final ya, dan banyak sekali yang beranggapan untuk harganya itu adalah 4,8 miliar. Dan juga di sini ada yang beranggapan 314
dolar saja ya. Artinya walaupun listing di kisaran 300 dolar itu sudah setara 5 juta rupiah satu koin Pi. Artinya ya rekan-rekan menambang sekitar satu hari ya itu bisa mendapatkan 5 juta rupiah. Jadi di sini sekali lagi untuk proyek Pi Network itu memang sangat dinantikan agar segera open mainnet, termasuk admin pribadi juga sangat menantikannya. Ya, kemudian di sini kita juga bisa melihat untuk informasi berikutnya ya tentang daripada Pi Network di dalam saluran Twitter ini. Ada rumor bahwa bulan September Kortim mengungkap peta jalan. Apakah Anda siap untuk Pi Network membuka open mainnet pada bulan Oktober? Jadi di sini informasinya itu sebatas rumor dan rumor ya. Nah, ini sekali lagi informasi dari waktu ke waktu ya, sejak tahun 2021, 2022 sampai 2023 Pi Network itu masih belum secara resmi open mainnet go public. Kemudian sih kalau admin mencoba membuka daripada informasi resmi dari official Pi Network ya, ini adalah informasi resmi official Pi Network Kortim, diikuti 2,6 juta pengikut dalam Twitter. Ini sangat besar sekali komunitasnya. Kemudian di sini ada informasi 11 jam yang lalu ya. Jadi kalau kita lihat daripada informasi resmi Kortim itu, apakah juga membahas tentang roadmap yang terbaru open mainnet? Di sini tahukah Anda program Duta Pengembang kami dapat memberi Anda hadiah 1000 Pi karena telah membawa pengembang baru ke ekosistem jaringan Pi. Tentu saja akan membantu jika mereka juga membuat aplikasi yang keren. Jadi di sini kalau kita lihat fokus Kortim itu malah membentuk atau mengembangkan aplikasi ekologi ya. Jadi di sini sekali lagi Kortim itu masih belum membahas tentang daripada masalah open mainnet ataupun daripada masalah roadmap, tapi di sini masih dalam pengembangan aplikasi ekologi untuk kematangan. Nah, ini sekali lagi informasi kalau kita lihat di dalam saluran ofisialnya itu mungkin ya belum ada ya rekan-rekan untuk daripada open mainnet ya. Kemudian di sini dalam Verset Forum mungkin merupakan masa depan Web3. Jadi di sini juga Kortim itu mensarankan rekan-rekan itu untuk aktif bergabung di dalam forum Verset. Kemudian di sini juga Kortim memberikan informasi sekitar satu hari yang lalu berkaitan dengan forum Verset Web3 dan juga berkaitan dengan tadi yang sudah direkomendasikan oleh Kortim ya untuk membentuk semacam aplikasi ekologi atau untuk mengundang developer ke dalam Pi Network ya. Jadi semakin banyak developer yang bergabung dengan Pi Network ya, yaitu mungkin akan mengembangkan proyeknya jauh lebih besar lagi. Kemudian di sini kalau kita lihat lagi dalam saluran Twitter yang lain ya, di sini itu untuk Twitter komunitas Pi Network sangat banyak sekali. Di antaranya di sini juga ada Pi Group. Dan di sini juga memberitakan informasi 12 jam yang lalu berkaitan dengan salah satu informasi yang cukup menarik ya, yaitu Kortim akan membuka 25 dompet ekologi dalam daftar putih yang akan digunakan untuk konstruksi ekologi dan pengoperasian daftar putih ya atau white paper. Kemudian teruskan kabar baik ini kepada para pionir ya. Jadi kalau kita lihat dalam komunitasnya ini semacam mendapat bocoran dari Kortim tentang daripada seperti roadmap yang terbaru ataupun white paper ya. Nah, ini disebutkan Kortim akan membuka 25 dompet ekologi untuk daripada daftar putih ya atau waitlist, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga memberikan informasi Are you ready eco bolding time. Nah, ini cukup banyak sekali kalau rekan-rekan melihat daripada perkembangan Pi Network itu tidak ada habisnya ya. Kemudian di sini sebagai bentuk informasi penseimbang lagi ya, admin juga akan kembali membuka sedikit informasi dari Pi News Media, salah satu media informasi yang juga aktif memberitakan berkaitan dengan perkembangan Pi Network ya, terutama yang berkaitan dengan informasi resmi Kortim. Nah, Pi News Media juga memberitakan informasi 13 menit yang lalu ya, ini juga berkaitan dengan masalah KYC. Jadi untuk daripada Pi News Media juga memberitakan tentang masalah KYC. Kemudian di sini juga ada tentang KYC ya untuk daripada informasi yang disampaikan Pi News Media, dan juga meretweet daripada postingan Pi Network ya atau Pi Network official tentang daripada program ambassador dan berapa harga koin Pi ya. Nanti rekan-rekan itu juga bisa memprediksi. Nah, di sini rekan-rekan itu bisa memprediksi berapa harga koin Pi ketika listing atau berapa harga koin Pi yang rekan-rekan itu hold ya. Nah, di sini admin itu hanya menghold ya kurang lebih di sini ada sekitar 2000 ya. Dan kalau kita lihat di dalam survei, nah di sini itu kebanyakan 42% memiliki kurang lebih ya di bawah 1000 Pi. Kemudian yang memiliki di bawah 10.000 Pi 41%, dan yang memiliki lebih dari 10.000 Pi ada sekitar 11% ya. Dan sisanya 6% yang memiliki kurang lebih 100.000 koin Pi. Jadi mungkin rekan-rekan memiliki berapa ribu koin Pi ya, nanti juga jangan tulis dalam kolom komentar ya, karena itu sangat
sangat berbahaya sekali ya. Jadi rekan-rekan memiliki berapa koin Pi ya tinggal disimpan saja, tinggal diamankan kode operasinya sampai nanti menuju listing atau open mainnet. Semoga rekan-rekan bisa JP. Nah, saya rasa sekian dulu konten dari saya berkaitan dengan absen memberikan informasi tentang perkembangan Pi Network hari ini ya. Sekian, terima kasih.